Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Guru Riki. Kita masih di modul 306 anak-anak, tapi sekarang di pelajaran 2.1 menceritakan peristiwa. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuannya yang pertama supaya anak-anak dapat memahami sebuah cerita. Lalu berikutnya anak-anak dapat menceritakan kembali sebuah cerita. Dan yang terakhir anak-anak dapat menambah kosakata baru. Yeay, kita akan belajar kata-kata baru. Nah, anak-anak, sebetulnya kalau anak-anak ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menceritakan sesuatu akan lebih baik lewat sebuah cerita. Betul sekali ya. Cerita dapat menjadi sarana menyampaikan nilai pendidikan yang dikemas menjadi menarik. Tapi anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Pak Guru Riki ingin menceritakan dulu nih, ingin memberitahukan kalau peristiwa adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi kita belajar sesuatu hari ini ya. Peristiwa adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu contohnya apa saja ya peristiwa? Contohnya kebakaran. Lalu berikutnya setelah kebakaran ada lagi yang namanya kebanjiran. Wah, basah semuanya. Dan selain itu ada tabrakan. Seperti itu anak-anak, beberapa contoh peristiwa. Dan sekarang Bapak Guru Riki akan membacakan sebuah cerita. Jadi anak-anak dengarkan baik-baik ceritanya. Cerita ini berjudul Kebakaran. Terjadi kegaduhan pada tengah malam hari. Ayah dan ibu membangunkan kita semua dan menganjurkan untuk keluar rumah. Ketika di luar rumah, mama dan adik ketakutan. Terjadi suasana panik dan mencekam. Sebuah toko yang menjual sembako terbakar di dekat rumah kami. Tidak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran tiba. Petugas dengan cepat memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas ke tempat lain. Semua orang merasa senang dan tenang ketika api sudah benar-benar padam dan fajar dini hari mulai cerah. Setelah mendengar cerita tentang kebakaran, ada beberapa kata-kata yang mungkin anak-anak belum pernah mendengarnya. Kata-kata itu adalah kosakata yang baru dan kita akan belajar beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah kegaduhan. Kegaduhan adalah keributan anak-anak. Lalu berikutnya adalah menganjurkan. Menganjurkan artinya adalah memberikan suatu arahan untuk melakukan suatu perbuatan. Lalu berikutnya ketakutan. Ketakutan itu artinya sangat takut anak-anak. Lalu berikutnya panik. Panik adalah takut dengan mendadak. Berikutnya kosakatanya adalah mencekam. Mencekam adalah situasi yang mengerikan anak-anak dan hal-hal yang menakutkan. Seperti itu kurang lebih mencekam. Lalu berikutnya sembako. Sembako adalah 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat. Dan berikutnya fajar. Fajar adalah cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada waktu menjelang matahari terbit. Dan yang terakhir dini hari. Dini hari itu artinya pagi sekali. Nah anak-anak, kita sekarang dapat menceritakan kembali cerita tentang kebakaran dengan kalimat sendiri loh. Wah, bagaimana caranya? Begini langkah-langkahnya. Yang pertama, anak-anak harus membaca dan memahami cerita dari awal. Lalu berikutnya, anak-anak harus menentukan ide utama dari setiap paragraf. Dan yang berikutnya atau langkah ketiga, anak-anak harus mengembangkan ide utama menjadi kalimat-kalimat yang dibuat sendiri pada setiap paragraf. Dan yang terakhir atau langkah keempat adalah anak-anak harus menggabungkan setiap paragraf menjadi suatu cerita yang baru dengan mengutamakan atau menggunakan kalimat yang dibuat sendiri. Terlihat seperti susah nih Pak Guru Riki, tapi tenang, kalau kita coba bersama-sama dan kita giat mencobanya, pasti kita bisa. Sekarang Pak Guru Riki akan memberikan contoh bagaimana cara kita menceritakan kembali sebuah cerita.
Kebakaran. Terjadi keributan pada saat tengah malam. Ayah dan ibu segera membangunkan kita semua dan menyuruh kita semua untuk keluar rumah. Sesampai di luar rumah, mama dan adik sangat takut. Keadaan menjadi panik dan sangat ngeri. Sebuah toko yang menjual beras, minyak, gula terbakar di dekat rumah kami. Tidak berapa lama muncul mobil pemadam kebakaran. Petugas dengan sigap memadamkan sang jago merah sehingga kebakaran tidak menjalar ke tempat lain. Semua orang merasa senang dan tenang ketika api sudah benar-benar padam dan pagi sudah datang. Mudah kan? Apa Bapak Guru bilang? Pasti semuanya bisa dikerjakan asal anak-anak giat. Kalau begitu sekarang jangan kehilangan semangat karena kita akan latihan kembali dari buku kegiatan bab 2.1 menceritakan peristiwa. Selamat mengerjakan, nanti kita akan ketemu di pelajaran berikutnya ya.